Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam malang talamiti wa santiwan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Firasun Nabi, tempat tidurnya Nabi. Karena ono apa firasuhu, tempat tidurnya Nabi, alladzi fi baiti Aisyah, yang ada di rumah Sayyidah Aisyah. Iku yanamu. Tidur sapa Nabi alaihi ngatasé. Gini. Allah. Yanamu yang tidur alaihi ngatasé sapa Nabi alaihi ngatasé firas iku min jildin. Saking kulit matbuhin yang dimasak. Kalau bahasanya disama itu dimasak, kulit yang sudah dimasak. Khusuwuhu utai isine kasure Nabi yang berasal dari kulit tadi, iku asabun nahli, daunnya kurma. Kalau Anda, apa isi kasur Anda? Pir, dakron, anti kutu. Bantal kita lebih mewah, kasur kita lebih empuk. Nabi itu kasurnya yang beliau tempati di rumahnya Sayyidah Aisyah, itu kasurnya dari kulit, isinya daun kurma. Luar biasa sederhana. Kalau bahasa yang lain, pelepah kurma. Tapi kayaknya pelepah itu bayangannya kan yang atos, yang keras itu. Ini kan bukan. Ini lebih pada daunnya. Itu kasurnya Nabi yang di rumah Sayyidah Aisyah. Ada lagi, wakanana ono, alladzi fi kasur firausun Nabi alladzi fi baiti Hafsah, yang ada di rumahnya Hafsah. Sayyidah Aisyah itu berarti putrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang luar biasa kaya. Tapi ketika nikah dengan Nabi, beliau sederhana banget. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Jadi kalau yang di rumahnya Sayyidah Aisyah itu terbuat dari kulit yang isinya daun kurma. Sementara kalau yang di rumahnya Sayyidah Hafsah, salah satu putri Umar, itu kasaun, kain jubah. Jadi mungkin kayak kita kain besar gitu ya, kain jubah min sa'rin dari bulu. Ini masih mending. Atau kadang ausaubu khosyanin, atau pakaian kasar. Kalau kita apa biasanya pakaian kasar itu? Mori ya. Ada yang kain, kalau dulu di Jogja itu ada kain benangnya besar-besar. Itu kasur Nabi mungkin kayak begitu. Ausaubi khosanin, atau kain yang kasar min sufin dari wool. Itu kasurnya Nabi. Wa tanabaha, lan muncul memperingatkan marotan, suatu ketika muncul arba'ulayatin, 4 kutu. Suatu ketika loh, seorang Nabi, terus kemudian kasurnya metu tinggine. Tinggi ya? Tinggi bahasa Jawa loh, bukan bahasa Jawa. Nah, kutune, anak kutune. Coba, luar biasa toh. Sehingga kalau Anda kasurnya anak kutune, ya gak apa-apa, sunnah Rasul. Misalnya, gak usah dimatikan. Tetapi konteksnya ini menunjukkan betapa Nabi itu sangat sederhana banget. Beliau yang luar biasa. Walaupun kekayaan disiapkan oleh Tuhan untuk beliau. Tapi beliau milih hidup yang lebih sederhana. Fakola, coba ketika kondisi seperti itu loh, Nabi mengatakan, ruduhu, balikno kutune, atau dalam bahasa kita, tata kembali seperti biasa, lihali dalam kondisi awalnya. Fa innahu kumanaatni, iso nyegah ni ingsun ing turu.
wa ta'atuhu lan iso membangunkan sholatal laili, sholat malam. Jadi lah enek Anda punya bantal kok enek kutune, yo Anda bisa mengambil hikmahnya. Mbak, bantalnya sama kok akeh kutune, alhamdulillah iso tangi bengi, iso sholat malam. Kan gitu toh. Nabi loh segitunya. Biarin aja itu kemudian bisa menjaga saya untuk sholatul lail. Itu luar biasa. Itu Nabi, artinya tempat tidur Nabi itu tidak mewah, biasa aja, sederhana banget. Kultu zakaro atau dzukira fil isti'abi fi tarjamatis sifa yang dalam kasus as-sifa tarjamatus sifa bintu Abdullah putrine Abdullah al-Adwi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaktiha kadang datang sapa nabi ha ing ini as-sifa binti Abdullah wa yukilu dari kata kola yukilu koilulatan apa kailulah tidur siang. Kadang Nabi hadir di rumahnya bintu Abdillah tadi, berarti tidak tahu siapa ini, salah satu istri Nabi. Kemudian tidur siang di situ. Wakanat lan ana sapa bintu Abdillah iku itakhadat lahu, mempersiapkan lahu maring Nabi firosan ing tempat tidur wa izaron lan sarung kemul selimut yanamu yang tidur sapa Nabi fihi ing dalam izar tadi. Nabi biasanya tidur siang di situ pakai tempat tidur yang sederhana. Falam yazal terus-terusan seperti itu kadzalika inda waladiha sampai ngelairaken sapa bintu Abdillah al-Adwiyah hatta akhadahu minhum sapa Marwan. Tempat tidur Nabi itu tetap berlangsung di situ sampai kemudian pada masa Marwan. Marwan itu salah satu keluarga dari Utsman bin Affan yang pernah menjadi sekretaris khalifah. Itu kemudian baru mengganti. Itu suwe tahun berarti. Kan Nabi sedo diganti Abu Bakar 3 tahun, diganti Umar. Berapa Umar? Jadi khalifah 10 tahun. Kemudian Utsman, berarti hampir 15 tahun. Itu masih seperti itu kondisinya. Itu kita diajarkan bahwa tempat tidurnya Nabi itu sederhana banget. Anda masih ingat kemarin di mana kita menemukan suatu ketika Nabi itu sare, kemudian di badan beliau ada bekas tempat tidurnya, karena tempat tidurnya beliau langsung tidur di lantai. Kemudian di sininya ada bekas. Beberapa sahabat melihat bekas tidurnya Nabi itu tidak tega. Kemudian beberapa sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, saya siapkan kasur nggih. Apa kata Nabi? Enggak usah, wong saya itu loh neng donya itu kan seperti orang yang istirahat sebentar. Kayak neng rest area aja toh. Neng rest area itu kan hanya paling lama di rest area itu tidak akan lebih lama daripada perjalanan kita. Kan begitu. Sehingga Nabi mengatakan enggak perlulah. Ini sudah cukup bagi beliau. Itu beliau. Artinya ngasih contoh kita betapa sesuatu yang enggak prinsip. Kita biasa aja. Tapi sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita di masa depan untuk kepentingan ukhrawi kita, itu kita harus ngoyo, kita harus kerja keras. Hal-hal yang biasa yo sederhana aja. Kalau dulu sejak kecil Ustadz, kalau bapak itu Mbah Ko Nganjuk itu, kalau kita minta lauk macam-macam, beliau yang masih kita ingat, enak dan tidaknya makanan itu kan hanya melewati cengkil ini aja toh, di gorokan atau di lidah saja. Setelah masuk kan sama. Ada makan sate sama manangan terong, keluarnya kan podo. Yang membedakan kan hanya di sini aja. Kenapa? Hanya karena di mulut kemudian kita harus ngoyo, hanya untuk sekilan aja. Itu kalau mbah dulu gitu. Itu satu wasiat beliau, artinya yang sering diajarkan ke kita. Yang kedua, kadang beliau nyampaikan gini, enaknya makanan itu kan sebetulnya bukan di enaknya, bukan di zatnya, tapi di psikologis kita. Kalau kita makan ketika lapar, itu walaupun dengan kerupuk, itu loh enak. Tapi Anda tidak begitu lapar,
walaupun kita enak itu kan biasa aja. Artinya enak dan tidak itu lebih pada aspek psikologis kita, kemauan kita. Karena itulah kan Nabi kemudian ngajari kita jangan makan sebelum lapar. Sehingga dengan lapar maka apa yang disiapkan itu menjadi luar biasa. Bersyukur ikut ngaji. Nah itu Nabi. Nah, kita lanjutkan. Jadi artinya tempat tidur Nabi itu luar biasa sederhana. Karena itu persoalan-persoalan yang bagi Nabi bukan suatu yang prinsip. Oke, tawadu'uhu utawi rendah hatine Nabi. Tawadu rendah hati. Karena ono sapa Nabi ku yakulu. Latatruni aja memuji sapa sira ni ingsun kama atrot kaya oleh memuji sapa An-Nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan memuji saya, jangan menempatkan Nabi itu seperti orang Nasrani menempatkan Isa yang sangkat menempatkan kemudian menjadi Tuhan. Nah, kita masih ingat salah satu sahabat siapa dulu yang di kita ngaji apa dulu? Riyadhus Shalihin. Ada seorang sahabat pergi ke Sam, kemudian mereka melihat apa yang dilakukan oleh para masyarakat kepada Kaisar Romawi yang memuja Adek, dibawa keluar anunya, dibawa keluar kecokinya. Kemudian beliau begitu pulang, kemudian ingin memperlakukan Nabi kayak raja Romawi yang kemudian disembah, dipuja. Tapi Nabi mengatakan, saya bukan raja. Sehingga biasa sajalah kepada Nabi. Itu artinya Nabi sangat tawadu, tidak mau kemudian diperlakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan beliau. Innama ana angin pestine utahe ingsun iku abdun, seorang hamba. Fakulu mongko ngucapo sapa sira Abdullah wa rasuluhu. Fakulu mongko padha ngucap sapa sahabat Abdullah wa rasuluh. Satu, Nabi ingin diperlakukan kalau kita ketemu Nabi, artinya Nabi secara pribadi ingin care banget gitu, enggak jaim. Nabi aja enggak jaim, kadang kita jaimnya luar biasa. Kalau sesuatu kita harus secara formal dan seterusnya. Wajaat, nah ini yang ada contoh lagi. Wajaathu, lan datang hu ing Nabi sapa imro'atun, seorang perempuan fi hajatin, ing dalam kebutuhan. Kalau kita biasanya begini, nanti kita ketemu di kantor, karena itu ada tempatnya. Nabi ternyata enggak gitu. Kata Nabi, suatu ketika ada seorang perempuan ingin ketemu Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ijlisi, lungguh sapa sira fi turukil madinati, dimanapun di jalan Madinah. Siti yang menghendaki sapa sira, ajlisu, mongko bakal duduk sapa ingsun ilaiki untukmu. Artinya Nabi itu dimanapun, kapanpun, dimanapun di tempat beliau ditemui, beliau bisa. Enggak kemudian harus di tempat tertentu. Itu menunjukkan beliau luar biasa care. Kalau dulu kita punya dosen senior di Jogja, dia udah sepuh, dosen senior, seorang guru besar. Kemudian begitu kita mau datang, Ustaz kita mau konsultasi ini, akhirnya begitu tanda tangan, enak aja beliau neng dalan, neng di Jobo kampus itu, madhep rono. Kemudian beliau tanda tangan di punggung kita, gampang banget. Nah kita kan, itu ya mungkin pada konteks tertentu kita tidak harus begitu. Tapi yang penting dalam konteks ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang mudah untuk ditemui. Sehingga kalau ada atau kadang dosen atau kita jangan-jangan begitu. Wangel banget ditemui, di WA gak dijawab, di telepon gak diangkat, bolak-balik di WA di blok. Beberapa mahasiswa ada yang mengeluhkan begitu. Dosen-dosen tertentu ada. Tentu kita tidak harus begitulah.
bahwa ada mungkin mahasiswa yang nggak etis, mungkin ya. Tapi lebih baik kalau kemudian kita komen, diomongin aja. Misalnya kalau kemarin ada mahasiswa kemudian mahasiswa punya gambar di akunnya itu, yang WA apa namanya, profilnya ya, gambar profilnya. Dia perempuan, kemudian gambar profilnya itu lagi lebih dari gandengan dengan laki-laki. Kemudian WA saya, konsultasi. Oke, nanti ketemu di kantor. Kemudian saya tanya, ini siapa laki-laki? Mas semua? Boten, Ustaz. Terus apamu yang kamu perluin? Terus kalau dia bukan masmu, bukan suamimu, ngapain Anda harus berpelukan dengan dia? Itu dipampangkan di statusnya. Itu kan artinya kan kadang ada yang mungkin perlu kita ingatkan, ya. Tapi kemudian kita menjadi jaim. Anda yang jadi guru, mungkin ada sebagian murid kita yang keliru. Tapi jangan kemudian membuat kita menjadi jaim terhadap relasi itu. Nabi begitu, coba. Nabi mengatakan, wis dimanapun kamu ketemu, kamu bisa ketemu, saya akan siap melayani Anda. Itu Nabi. Wakana lan ana sapa nabi ku yaudu. Jenguk sapa nabi almardo, wong sakit. Nabi biasa jenguk orang sakit ketika ada sahabat yang tidak sehat. Nabi juga wasadu lan mempersaksikan al janazata ing jenazah. Beliau jenguk orang sakit, ngiringkan jenazah, itu biasa. Wayar kabulan naik sapa nabi al himarota ing himar. Himar itu kuda tapi kecil. Kalau bahasa kita mungkin mobil, tapi mobil nggak mewah. Mobil jadul ya. Mungkin begitulah. Mobil sekarang ada mobil baru, tapi mobil kita mungkin umurnya lebih sepuh dari kita. Himar. Wajibu lan memenuhi sapa nabi dakwatal abdi ing undangane seorang budak. Ada budak yang manggil beliau pun datang. Jadi beliau datang bukan karena diundang hanya memenuhi yang kaya, enggak. Tapi siapapun yang undang beliau akan datang sebagai penghormatan. Kadang ada kita itu mungkin bisa saja motivasinya, latar belakangnya itu benar, tapi kadang kelihatannya nggak cukup care. Ketika misalnya ngundang yang orang kalangan atas di kalangan tertentu, yang kalangan biasa diundang di tempat lain, kayaknya kita terasa membedakan. Kita diharapkan tidak begitu. Wajibu dakwatul abdi. Bahkan ana sapa nabi yauma Bani Quraidah, ketika pertemuan dan Bani Quraidah iku ala himarin. Ing atase himar zamamuhu kang utawi tali kekange himar iku min laifin, saka tali. Biasanya kalau kuda, kita naik kuda, itu tali kekang kuda itu kan dari apa biasanya? Dari kulit ya, dari sesuatu yang bagus. Nabi enggak. Nabi menggunakan kuda tapi tali kekangnya biasa saja. Jadi enggak problem juga. Tidak harus kemudian kalau kita seorang nabi semuanya harus mewah. Ternyata enggak. Bukan berarti kalau Anda jadi guru kemudian harus pakai mobil mewah. Kadang ada yang ini toh. Kadang mungkin ada orang yang berpikiran begitu. Misalnya kalau Anda nanti kebetulan nikah, suami Anda pejabat. Karena merasa kita itu pejabat, kemudian diundang, apa bahasa kita? Buan. Ngerti buan ya, teman kita pesta, kemudian umumnya yang kono like buan itu misalnya 100.000, karena kita merasa maksud saya pejabat cuma 100, kemudian ngasih jauh lebih banyak. Itu kan terlalu memaksakan diri. Bahwa kita harus menghargai posisi kita, itu iya, tapi tidak kemudian segitunya. Kadang ada orang yang memaksakan, kan itu yang nggak pas. Coba Nabi, Anda bisa bayangkan Nabi ketika itu pertemuan dengan Bani Quraidah, yang beliau mewakili Bani Quraidah itu kan orang lain. Artinya ketika itu dia tidak termasuk dalam bagian komunitas Muslim.
Nah, kemudian beliau harus ketemu dengan mereka di dalam posisi delegasi. Itu loh dengan sederhana aja, tidak problem. Artinya kita mengajarkan, yo kita aja yang bisa kayak apa. Bahwa kita harus berusaha tampil baik itu iya, tetapi jangan memaksakan diri. Kalau gaji suami kita misalnya hanya cukup untuk kalangan menengah, ya jangan kemudian kita memaksakan tampil kayak kalangan yang lebih atas dari kita. Karena bahwa itu penting ya, tetapi bukan berarti itu menjadi prinsip. Ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu prinsip hidup kita. Nah, maksudnya begitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Alaika pun kasiroji min laifin, kayak ada manik-maniknya, tetapi dari laifin, dari sesuatu yang tali sederhana. Oke, itu sikap tawaduknya Nabi. Beliau care banget diundang siapapun. Wayud'a pernah juga diundang, Nabi itu diundang lihub zisairi, untuk makan roti gandum. Misalnya kalau Anda diundang, Bu, niki saya mau hajat, kita mau makan-makan, kebetulan di rumah saya masak jagung. Misalnya, saya membuat nasi jagung. Sejak awal disampaikan, Nabi diundang untuk makan roti sair, roti dari gandum, wal dihni, dan minyak, wasahami, dan lemak. Yang dilalai, lemak itu al-mutaghayyir, yang sudah berubah, apa raihatu, baunya. Berarti lemak yang, kalau bahasa kita apa ya? Ada lemak yang sudah agak basi. Sejak awal beliau diundang untuk itu. Apa beliau? Fayajibu. Beliau pun datang untuk menghargai yang mengundang. Wakanat itu artinya beliau tidak pernah menolak undangan. Jangan kemudian, kalau dulu Ustaz masih ingat di zaman Ustaz kecil di rumah, kalau ada orang mati, itu biasanya keluarga jenazah itu nyembelih sesuatu sebagai, bukan tasakuran, sebagai duka untuk kemudian dibagikan ke yang takziah. Ya tentu semampu mereka. Lah wong biasa yo gak nyembelih, tapi lah orang kaya kadang nyembelih kebu, sapi besar. Nah, kita, sebagian kita masyarakat kadang kita itu takziah ke orang kaya yang meninggal tadi. Kalau ada orang kaya meninggal, itu sing takziah ruame banget. Penuh rumah itu takziah. Kenapa? Karena ada pembagian daging sapi. Tapi lah sing mati orang biasa, sing takziah enggak banyak. Karena enggak ada apa-apa. Kita hendaknya tidak begitu. Kita takziah ya takziah. Kalau kita datang ya datang bukan karena kaya atau status sosialnya. Karena kita memang datang untuk itu sebagai ajaran agama kita. Nabi begitu. Oke. Wa kana lan ono lahu kedue Nabi apa dhiraun, baju besi marhunatun yang digaidakan indal Yahudi ono ing orang Yahudi. Nabi itu punya baju besi. Pernah oleh Nabi digadaikan, Nabi loh gadekno barang. Sehingga kalau kita gadekno itu biasa lah, sunnah Rasul. Tentu bukan itu. Artinya Nabi itu pernah kayak gitunya, care banget, manusiawi banget. Nabi pernah menggadaikan baju besi. Fama wajada, mongko ora nemu sapa Nabi maing barang yakfiha, yang mencukupi untuk nebus ha ing dzirun hatamata. Tapi sampai wafat itu loh, beliau nggak sempat iso nebus. Saking mungkin beliau yang nggak sempat, atau mungkin bisa juga merasa kemudian tidak ada sesuatu yang bisa untuk nebus. Bisa terjadi. Tapi kenyataannya adalah bahwa Nabi pernah menggadaikan baju besinya. Dan itu digadaikan bukan kepada sesama muslim loh. Digadaikan pada tukang gade yang kebetulan Yahudi. Dan sampai beliau wafat tidak tertebus. Artinya betapa Nabi itu sederhana. Qultu fi rohnihi, kalau menurut Syekh Abdul Hayy,
ada tafsir lain. Kultu matur sapa ingsun firohni ing dalam kasus gadenya Nabi. Alat taharbi ing alat perangi Nabi indal Yahudi ana ing orang Yahudi. Iku isarat ilal istilahil kufri. Maring oleh nguasai orang kafir alal islami ing atase Islam. Kalau menurut Abdul Hayy di mana Nabi baju besinya digadaikan ke orang Yahudi dan kemudian tidak tertebus, di mana akhirnya berarti pakaian perangi Nabi dikuasai oleh orang Yahudi. Itu kalau menurut beliau, menurut Abdul Hayy, itu adalah isyarat. Bisa jadi itu isyarat Nabi bahwa kalau tidak hati-hati, harta milik kita bisa dikuasai oleh orang lain. Kalau tafsiran beliau begitu. Ba'da idhuwa, setelah dari utai Nabi iku min akhiri muamalati dalam akhir kehidupan Nabi, bahwa masalan itu sesuai ma'akhrajau yang mengeluarkan sapa Abu Daud al-Bayhaqi an Sauban qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdul Hayy memahami bahwa Nabi baju berangnya tidak tertebus oleh orang Yahudi itu sebagai isyarat bahwa kalau kita tidak hati-hati maka milik kita akan dikuasai oleh non-muslim. Itu didasarkan pada hadis Nabi yang mirip memperingatkan kita soal itu. Nabi mengatakan begini, kalau Nabi yusiku dikhawatirkan sopal umamu umat ayatada'a nitoni alaikum mengatasi sira kama tadaa kaya oleh ngundang apa al akalatu makan ila qasatiha maring piring. Nabi mengatakan begini, saya khawatir nanti umat Islam setelah kematian saya itu akan jadi rebutan masyarakat. Rebutannya bukan hanya kita, jadi umat Islam itu akan jadi sasaran umat yang lain. Kala kemudian ngucap sapa qailun seseorang, wa min kilatin nahnu, apakah itu karena kita sedikit? Kata sahabat Kanjeng Nabi, ketika nanti jenengan sudah meninggal, kemudian umat Islam itu akan jadi sasaran masyarakat, itu apakah karena kita sedikit? Qala bal, tidak. Antum kasirun, sebaliknya engkau adalah orang yang banyak. Walakin, tetapi ini husaun, menjadi buih kahusa isaili, koyok buihnya sail, buihnya lautan. Walanzi'anna, tetapi ini melepas sapa Allahu fi suduri aduwikum ing dalem hatine musuhmu al mahabbata ing sifat takut mingkum saking sira. Wal yakdifanna, lan menempatkan kodafa sapa Allahu fi qulubikum ing dalem hatimu al wahan. Karena kita itu kehilangan wibawa, maka kemudian umat selain Islam menempatkan Islam sebagai sasaran jarahan. Kila ya Rasul, wa ma al-wahnu. Wa malan iku apa al-wahnu utai wahan? Qala hubud dunya. Wahan itu umat Islam ketika itu adalah hubud dunya, artinya lebih fanatik materi. Wa karahiyatul mauti lan apa karahiyatul maut? Takut mati. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi yusiku, dikhawatirkan apa yaksura menjadi akeh fikum ing dalem sira sapa al ajamu, orang-orang non Arab ajam yakuluna yang bakal makan sapa mereka afyaakum ing hartamu wayadribuna lan padha mukul sapa mereka rikokum ing lehermu. Artinya itu kekhawatiran Nabi bahwa Islam pada akhirnya sangat mungkin kalau kita tidak meningkatkan kualitas maka kita akan kehilangan itu. Wahaja, oke, kita lanjutkan. Wahaja lan haji sapa Nabi ala pernah Nabi itu haji ala rohilin balin ing atase kendaraan yang biasa. Wa alaihi lan iku ing atase Nabi kisaun ana baju latusawi yang tidak madani arba'ata darohima ing 4 dirham. Pernah Nabi itu
berangkat haji dengan kendaraan yang biasa dan bekal seadanya. Anda bisa bayangkan bekalnya tidak sampai 4 dirham. Dirham itu kan hanya perak, bukan emas. Beliau hanya 4 dirham, nggak banyak. Itu digawe berangkat haji. Kalau sekarang ya Anda jangan ditiru ini, bisa keleleran di sana. Kita harus cukup dan mapan, artinya sehingga kemudian safety. Qala supaya Nabi, Allahumma ya Allah ij'alhu, mugi menjadikan sapa tuanhu ing iniki hajjan, ing haji lariyaan yang tidak ada riya, fihi in dalam haji wala sum'atan. Riya itu pamer. Pamer itu apa? Kita melakukan sesuatu agar dilihat. Kalau sum'ah itu agar didengar. Sum'ah itu lebih popularitas ya, biar kita populer. Wa kana lan ana sapa ashabu, itu satu. Yang kedua begini, wa kana lan ana sapa ashabu, para sahabat Nabi iku layakumuna, tidak berdiri lahu untuk Nabi. Kalau kita biasa toh, kalau pejabat datang kemudian kita berdiri untuk menghormati. Pada zaman Nabi, kalau Nabi datang, Nabi tidak mau kemudian para sahabat itu berdiri untuk kita. Walaupun sahabat pengen berdiri untuk menghargai, tapi Nabi mengatakan layakumuna lahu. Kenapa sahabat tidak mau berdiri? 5 krono barang ya'lamuna, kang ngerti min karohatin, saking tidak sukanya Nabi. Nabi tidak suka kalau ada orang terlalu menghargai beliau, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu tidak mau dihargai begitu. Karena itu Anda masih ingat ada hadis layu sawiduni, jangan panggil saya Sayyid. Karena itulah kemudian hadis ini dipakai oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwa kalau mau selawat gak perlu ada Sayyidina. Itu konteksnya kan begitu. Walaupun secara redaksi itu diragukan hadis itu. Karena kalau menurut edisi kalimat bahasa Arab mestinya nggak begitu kalimatnya. Itu menjadi aneh kalau Nabi mengatakan dengan redaksi itu. Tapi kita nggak tahu. Tapi konteksnya adalah untuk menunjukkan agar sahabat tidak memuji Nabi seperti Nasrani memuji Isa. Konteksnya begitu. Qultu idza jaa nalikane teka sapa Nabi ba'da angkana, sabtune ana sapa Nabi iku mahum satane sahabat. Wa aslu qiyami, utawi dasar untuk berdiri iku masruun, diperintahkan, wala iskalun, dan tidak ada persoalan. Sesungguhnya kita itu menghargai orang dengan berdiri, itu Nabi termasuk yang diajarkan Nabi. Kayak kita masih ngaji apa itu kemarin, adkar ya, yang kita diperintahkan untuk berdiri untuk menghargai orang yang datang. Apalagi kalau yang datang orang tua kita, misalnya masih ingat kemarin ngaji adkar, Anda di rumah kemudian bapak kita datang, kita diperintahkan untuk berdiri menghargai beliau. Karena itu di sini dikatakan dasar dari berdiri untuk menyambut orang yang datang itu masru, itu diajarkan di dalam agama. Tapi Nabi tidak mau begitu agar tidak terjadi pengkultusan pada Kanjeng Nabi. Waqat alafa, lan teman-teman telah menulis fihi sapa An-Nawawi wa radda alaihi, wa radda lan nola alaihi sapa Ibnu Had fil Madkhal, wan sara lau sapa Ibnu Hajar al-Makki fil Mujalladin ing dalam beberapa buku. Perdebatan ini soal berdiri, menghargai orang, kedatangan orang, itu sudah banyak buku yang ditulis. Tapi kalau kita lihat di dalam kemarin kitab Adkar, itu banyak hal yang kemudian kita diajarkan untuk begitu. Bahwa kita disarankan untuk berdiri menghargai orang. Jangan sampai kemudian Anda neng omah nanti mulai bapaknya teko atau ibu kita datang dari pasar atau dari mana, kita tetap meneng dingkluk di HP, terus gak peduli. Itu tidak benar. Justru kita disyariatkan bahwa ketika ada orang yang kita hormati, orang tua kita atau siapapun, guru kita datang, kita berdiri untuk menghormati beliau sebagai respon kita terhadap beliau. Itu yang terjadi. Wakana lan ana sapa nabi iku idza awa nalikane masuk sapa nabi ila manzili jazaa
mongko membagi sapa nabi duhulahu ing masuke nabi salah saat zain ing 3 bagian. Kata di sini nabi itu kalau masuk rumah membagi waktunya di rumah itu untuk 3. 1 jazaan, 1 bagian lillahi untuk Allah Ta'ala. Jadi ketika kita di rumah, atau Anda kalau di pondok atau nanti di kamar, yang kamar itu waktunya bagi 3. 1 untuk Allah. Yang kedua wajazaan li ahli untuk kegiatan keluarga. Wajazaan lan 1 bagian li nafsihi. Jadi ada waktu untuk keluarga, waktu untuk ibadah, tapi juga ada waktu untuk apa bahasa kita? Untuk menikmati hidup ya. Perawatan sehingga Anda butuh apa? Kuku itu medikur. Nah, itu penting. Itu bagian dari waktu linafsi. Kalau Anda jadi istri, perawatan tubuh itu penting sebagai bagian dari menikmati hidup. Jangan kemudian dihabiskan untuk keluarga, ngeramut anak, masak, sampai nggak sempat mandi. Itu juga nggak benar. Tetapi kalau kita terlalu sibuk merawat diri, merawat badan, lupa merawat keluarga juga nggak benar. Karena itu Nabi ngajari kita ketika di rumah waktu bisa kita bagi 3. 1 waktu untuk keluarga, ya. Kemudian kedua waktu untuk merawat diri. Tapi jangan lupa ada juga waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk tidur, waktu untuk kuliah. Itu harus imbang. Jangan sampai kemudian waktu untuk tidur lebih banyak daripada untuk kuliah. Nah, itu penting. Summa jazaa. Bahkan 4 ya di penjelasannya, bukan 3. Setelah waktu untuk merawat diri, summa jazaan. Kemudian ada waktu lagi jazaahu bainahu antarané nabi wa bainan nasi lan ing dalem manusia. Artinya untuk kegiatan sosial. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sosial, tapi juga tidak lupa waktu untuk merawat diri. Itu penting. Yo adus, yo rapi. Kan ada kemudian saking sibuk dengan anak, gak sempat merawat awake. Itu juga nggak benar. Sehingga ngerawat anak penting, tapi juga jangan lupa kita butuh waktu untuk kegiatan sosial, melu PKK, melu apa lagi? Pokoknya kegiatan sosial lah. Tapi jangan kemudian sibuk dengan itu. Karena ada orang, ada mak-mak yang sangat aktif dalam kegiatan sosial, lupa anaknya. Itu juga nggak benar. Yang pernah saya sampaikan, dulu ada kita ketemu dengan seseorang, dia pejabat, istrinya aktivis, selain sosmed apa namanya? Sosmed, aktivis kegiatan, tidak ada kegiatan yang dia tidak ikuti. Kemanapun suaminya pergi, dia senantiasa mendampingi. Anda bisa bayangkan, suaminya itu pejabat, mesti aktivitasnya cukup tinggi, dan dia senantiasa tidak mendampingi suami. Itu bagus, tapi ada yang dia lupa, dia punya anak di rumah. Kemudian akhirnya karena anaknya tidak terkontrol, kemudian anaknya dengan pembantunya. Terjadi sesuatu yang enggak kita inginkan. Itu enggak benar. Karena itulah di sini kita diajari Nabi, jangan lupa waktu untuk keluarga, itu benar karena kita sudah punya keluarga. Tapi selain keluarga ada juga waktu untuk masyarakat. Sehingga ada waktu keluar, sekali-kali keluar penting. Tapi juga ada waktu untuk ibadah. Selain itu jangan lupa waktu untuk menikmati hidup sendiri. Untuk perawatan, untuk adus, untuk ya sekali-kali lah shopping ya, shopping atau workshop. Katanya kan workshop yang bagian worknya itu suaminya, shopnya istrinya. Jadi menikmati hidup sekali-kali penting. Tapi 4 itu untuk diri, keluarga, sosial, dan Tuhan itu harus balance. Jangan sampai kemudian satu menjadi terkalahkan yang lain. Wakana
kita sampai akhir. Ketoke wis gak mood, kakean sahur, kakean buka. Bahkan ala sapa nabi ku yakdimu mendatangi sapa nabi ahlal fadli yang orang-orang yang punya kedudukan ala hasbi marotihim yang atase tingkatannya mereka fitini. Kita kemudian diajari nabi untuk menghargai seseorang sesuai dengan tingkatannya. Ini juga benar. Anda masih ingat nabi itu tidak pernah memperlakukan orang yang berbeda. Tetapi kita juga harus sadar kedudukan orang berbeda. Ini yang kemudian diterapkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah kedatangan tamu. Tamu yang satu diperlakukan lebih tinggi, lebih bagus daripada tamu yang lain. Setelah tamu yang ini pergi, datang tamu kedua, ternyata sikap beliau biasa. Sementara yang tadi beliau care banget. Kemudian ditanya, dikonfirmasi, Sayyidah Aisyah, kenapa Anda melakukan itu? Nabi kan tidak mengajarkan itu. Nabi mengajarkan untuk melakukan tamu itu sama. Kata Sayyidah Aisyah, saya justru juga mengikuti ajaran Nabi agar kita memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukan masing-masing. Artinya kalau misalnya begini, beda tuh cara kita menerima tamu misalnya, kalau ini teman biasa kita dengan dosen kita, itu kan beda. Ini tetangga biasa kita yang kita sering ketemu dengan misalnya Pak Camat yang datang ke rumah kita, itu kan beda. Jadi Nabi mengajarkan juga untuk menghargai seseorang ala hasbi marotihim, sesuai dengan tingkat kedudukannya. Kita harus jangan lupa itu. Bagaimana kita tahu, oh ini yang kalangan pejabat, karena itu kalau kemudian ada misalnya, ada undangan apa biasanya pengajian, pejabat di depan, yang lain di belakangnya, itu juga nggak salah, karena itu juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Paling tidak itu masuk dalam konteks kita menempatkan orang sesuai dengan posisi masing-masing. Wa yakunun lahum liyuballigh supaya menyampaikan sapa sahidu orang yang datang al-ghaiba ing orang yang tidak hadir. Wa ablighuni lan menyampaikan sapa sira kabeh ingsun hajataman ing kebutuhane seseorang layas tatiu yang tidak mampu menyampaikan iblagha ing menyampaikan hajat. Faman sapane wong balagha yang membantu sapa man hajataman ing kebutuhane seseorang layas tatiu yang tidak mampu sapa man iblagha ing memenuhi kebutuhannya sabata mongko bakal menguatkan sapa Allah qadamai ing kedua kakine man yaumal kiamati besok dina kiamat. Ini kedua. Tadi kita diajarkan untuk kita bisa menghargai seseorang sesuai dengan tingkat kebutuhannya, tingkat derajatnya. Itu tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, agar kita diajarkan untuk senantiasa membantu orang lain. Kata Nabi, siapa yang membantu kebutuhan orang lain, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah ketika lewat siratal mustaqim. Layat kuru indahu ila dzalika. Walayak balu mongko ora nrimo bi ahadin saking seseorang weru ing liyane ahad. Yadkhuluna yang masuk sapa mereka muhtajina hale orang yang membutuhkan ilama maring barang indahu kono ing sandingin Nabi minal ulumi saking ilmu wal adabi dan etika. Walayu aftaruna walayah takiruna lan tidak pernah memisahkan sapa nabi illa an aklin kecuali dari persoalan makan wa ilmin. Artinya nabi itu akan menerima siapapun yang datang, tetapi juga beliau tidak lupa untuk menghargai orang sesuatu sesuai dengan derajat masing-masing. Oke lah. Saya kira begitu, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana wa'afna bima 'allamtana.
warahmatullahi wabarakatuh.